Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman 102. Qala wa amma adillatu nufatir ru'yatil aqliyah. Adapun dalil-dalil yang dipakai oleh nufat ar-ru'yah al-aqliyah, oleh orang-orang yang meniadakan ru'yah dengan dalil-dalil akal. Jadi dalil-dalil akal yang dipakai oleh orang yang meniadakan ru'yah. Faqalu, mereka mengatakan, lau kana Allahu yura yalzam ayyakuna jisman. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, berarti konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala memiliki jasad. Wal jismu mumtani'un 'ala Allah Subhanahu wa taala. Jasad adalah sesuatu yang mumtani', enggak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yalzam at-tashabbu wa tamtsil. Dikarenakan konsekuensi dari hal tersebut adalah at-tashabbuh, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, wa tamtsil. Wa raddu alaihim, sedangkan bantahan untuk mereka, annahu idza kana yalzam min ru'yatillahi azza wa jalla ay yakuna jisman falyakun dzalik. Bantahan untuk mereka bahwasannya apabila konsekuensi dari ru'yatullah Subhanahu wa taala adalah Allah bentuknya jasad, ya, falyakun dzalik, maka anggaplah hal tersebut ada, ya, terjadi. Lakinnana na'lam ilmal yaqin. Anggaplah. Kita katakan anggaplah, ingat ini ya. Anggaplah konsekuensi dari ru'ya adalah menetapkan jasad bagi Allah Azza wa Jalla. Anggaplah seperti itu terjadi. Lakinnana na'lam ilmal yaqin annahu la yumathilu ajsamil makhluqin. Akan tetapi kita yakin dengan ilmu yaqin bahwasannya Allah Azza wa Jalla tidak akan sama seperti jasadnya para makhluk. Ya Allah Ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir. Dia Allah Azza wa Jalla as-sami' al-basir. Ala annal qaul bil jism nafyan aw itsbatan mimma ahdatsahu al mutakallimun wa laysa fil kitabi aw sunnah itsbatuhu wala nafyuhu. Berdasarkan pendapat yang mengatakan jism, Allah Subhanahu wa taala itu jism, baik peniadaan atau penetapan, walaupun pernyataan jism ini tadi adalah termasuk
pembahasan atau lafadz yang dimunculkan oleh mutakallimun ahlul kalam. Lafadz jism itu tidak didapati dalam Al-Quran dan Sunnah, penetapan dan peniadaannya. Difahami? Pembahasan annallaha jismun atau innallaha laisa bijismun, itu juga pembahasan difahami ya? Maksud penulis ini yang menyebutkan al-qaul bil jismi nafyan au isbatan mimma ahdatsahu al-mutakallimun. Pernyataan yang mengatakan annallaha jismun au laisa bijismin itu adalah lafadz yang dimunculkan oleh ahlul kalam. Bukan zat, jasad. Jasad. Kalau zat beda. Jism jasad, jasad, jasad. Jasad, bukan zat. Lafadz jism, bukan yang mereka inginkan di situ zat. Ini lafadz yang mujmal. Lafadz jism itu jasad. Apakah Allah SWT berjasad? Gitu. Itu kan lafadz yang global. Apa yang mereka inginkan berjasad di situ? Faham antum? Mus'ab. Idil. Apa rinciannya kalau jism itu? Pertanyaannya gini. Halillahi jismun? Hmm. Maknanya? Itu kan lafadz. Maknanya apa? Dalam masalah lafadz mujmalah, itu tawakkuf fil lafzihi wa tafsil fi ma'nahu. Apa jism? Ya, Darli. Kalau yang diinginkan jasad itu apa? Yang ditetapkan apa? Ibrahim. Coba. Apa Ibrahim? Kurang baca semua antum. Coba. Enggak, kurang baca juga. Antum sudah terakhir anak tugasin antum karena antum tinggal di sini. Antum ambilkan buku yang berkaitan dengan lafaz-lafaz mujmalah di maktabah itu. Nah, jawabnya kitab apa? Lafaz-lafaz mujmalah dalam bab akidah. Antum yang anak-anak maktabah, anak-anak masjid ini. Carikan bukunya. Idil, coba cari itu. Udah ada maktabah, tinggal baca baik. Faedah yang kedua. Fassara ahlu ta'til an-nazar bi anna ma'nahu al-intidhar awin nazar ila na'imil jannah warrat alaihim min wujuh. Faedah yang kedua. Ahlu ta'til menafsirkan an-nazar bahwasannya makna an-nazar adalah al-intidhar. Ketika disebutkan tentang an-nazar ila wajhillah, an-nazar ila wajhillah,
Kata mereka maknanya intizar. Atau maknanya an-nazar ila na'imil jannah, atau melihat ke nikmat-nikmat surga. Warad alaihim min wujuh. Bantahan untuk mereka dari berbagai sisi. Anna hadha tafsir mukhalifun lima alaihi salaful ummah. Menafsirkan an-nazar ke makna al-intizar atau an-nazar ila na'imil jannah menyelisihi salaful ummah. Susah kan nyari bukunya? Berarti belum. Semangat menuntut ilmu, semangat cinta dengan ilmu itu masih belum. Ya. Maktabah itu semakin lama semakin banyak. Luangkan. Sangat bagus sekali ya. Sebagai talib, baca, qiraah, mutola'ah, sambil mengajar, ada waktu luang untuk membaca, sempatkan waktu. Ada satu buku yang sudah Ana beli, Ana taruh di sana. Tafsir lafaz-lafaz yang mujmalah. Jism, a'rad, jiha, al-haiz, dari bab-bab akidah. Al-faidatu tsaniyah fassara ar-rad alaihim min wujuhin anna hadha tafsir mukhalifun lima alaihi salaful ummah. Tafsir ini menyelisih salaful ummah. Yang kedua, anna an-nazar ya'ti bi ma'na al-intizar, bahwasanya nazar itu terkadang bermakna al-intizar, wa ya'ti bi ma'na ru'ya bil ain, wa ya'ti bi ma'na al-i'tibar. Lafaz an-nazar terkadang bermakna intizar, menunggu, dan terkadang bermakna ru'ya bil ain, melihat dengan mata, dan terkadang bermakna i'tibar, ya, mengambil pelajaran atau mencermati, mengamati. Wa ya'ti muhtamalan hasba ma yata'adda ilaihi min harfin, ya, dan datang dalam kondisi penuh banyak kemungkinan sesuai dengan huruf yang muta'addi dengan dia. Ya. Famithalul awal, contoh yang pertama, an-nazar bima'nal intizar. An-nazar bima'nal intizar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Hal yanzuruna ay hal yantaziruna illa ayyatiyahumullah. Tidakkah mereka menunggu melainkan sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka. Wa mithalus tsani, contoh nazar bermakna ar-ru'ya bil ain, melihat dengan mata. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh pada hari itu, ya, wajah-wajah nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, melihat kepada wajah Rabbnya. Wa mithalus salisa, contoh yang ketiga, wa yakunun nazar bi ma'na ru'ya al-mudammanah lil i'tibar wa ta'ammul wa tafakkur. Makna yang contoh yang ketiga, an-nazar bermakna ru'ya yang mengandung i'tibar, pencermatan dan bertafakkur. Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka mau mencermati pada kekuasaan yang ada di langit dan di bumi tadi, kerajaan di langit dan di bumi. Untuk yang pertama, nadhara apabila tidak muta'addi dengan huruf apapun maka bermakna intazara. Nadhara kalau muta'addi dengan ila maka bermakna ar-ru'ya bil ain. Yang ketiga, nadhara apabila muta'addi dengan fi. Dengan fi
maka bermakna tafakkara au tadabbar. Misal rabi', sedangkan contoh yang keempat yang hasba ma yata'adda ilaihi min harfin, sesuai dengan muta'addi hurufnya, nazartu Muhammadan. Nazartu Muhammadan. Ya. Nazartu Muhammadan ini ya ada ihtimal, bisa jadi maknanya mencermati, bisa jadi maknanya melihat, itu tadi ada ihtimal. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga, makna ru'yatillahi ta'ala fil manam. Makna melihat Allah Subhanahu wa taala fil manam. Tidak ketemu tuh kitab. Faedah yang ketiga, makna ru'yatillahi ta'ala fil manam. Makna ru'yatullahi ta'ala fil manam. Ya. Dalam hal ini ya ikhwan, sepakat para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia dengan mata telanjang. Dengan mata telanjang ini tadi, mata kita ini tadi. Tidak bisa dilihat di dunia dengan kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua, sepakat para ulama, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat oleh kaum mukminin di negeri akhirat. Dua kali. Pertama fi arasatil qiyamah, yang kedua fil jannah. Poin ketiga. Pembahasan ketiga. Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia? Dalam alam mimpi. Jelas? Kok ada 3 pembagian dalam masalah ru'yah? Mungkin tanya, dari kitab apa itu Ustadz dapatnya? Nggak ada dari kitab apa. Simpulkan apa yang disebutkan oleh para ulama. Dalam pembahasan ru'yatullah subhanahu wa ta'ala ada 3 kondisi. Kondisi pertama, ru'yatullah ta'ala fid dunya bil ain. Wa hadza la yumkin. Ini tidak mungkin. Kondisi kedua, ru'yatullah subhanahu wa ta'ala fil akhirah. Wa hadza sabitun bil ijma'. Yang ketiga, ru'yatullah ta'ala fil manam dunal yaqzah. Nah, di sini yang disebutkan, ihtimalu ru'yatil abdi li rabbi fil manam dunal yaqzah. Ada kemungkinan ru'yah seorang hamba melihat Allah Subhanahu wa taala di alam mimpi dunal yaqzah, tanpa atau bukan di alam nyata. Jadi bisa dilihat di alam mimpi, bukan di alam nyata.